Bismillahirrahmanirrahim. Efek dari musik dan nyanyian. Ya. Efek dari musik dan nyanyian pertama, al-ghina sautus syaitan. Ya. Ghina, nyanyian itu adalah suaranya setan. Ghina, nyanyian adalah suaranya setan. Nah, dalilnya apa? Pertama, dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat yaitu surat Al-Isra ayat 64. Allah sudah berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik." Allah berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Ya. Wastafziz, perdayalah. Ya, perdayakanlah siapa saja yang kau mampu di antara mereka yang kamu, wahai iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau ini. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, ya, yang berkuda dan yang berjalan kaki. Ya subhanallah. Ya. Ini Allah, sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya, Allah berbicara kepada iblis. Iblis, perdayakanlah, ya, dengan kekuatanmu, dengan semampumu, siapa saja yang sanggup dengan suaramu yang memukau ini. Hati-hati. Berarti suara yang memukau, nyanyian yang memukau adalah suaranya syaitan. Ya, iblis memerintahkan kepada pasukannya. Nah, untuk bikin suara memukau, dengan suara memukau ini, orang terlena, jauh dari zikrullah, terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan syahid dalam ayat ini adalah sautik, dengan suaramu, yaitu suara yang memukau. Suaranya siapa? Iblis, karena Allah bicara dengan iblis konteksnya. Ya, dan iblis memerintahkan pasukannya. Ya, pasukannya yang sangat banyak, ya, yang mereka ini mampu menggoyang, memberikan syubhat dan syahwat kepada manusia. Nah, dan iblis ini sangat sabar. Coba bayangkan, dari zamannya Adam sampai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh, ya, iblis gagal menjerumuskan umatnya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Berapa tahun? 1000 tahun iblis sabar. Ya, 1000 tahun mereka sabar. Ya, ini iblis dan pasukannya. Bagaimana menyesatkan manusia? Pelan-pelan. Dari kecil, yang paling rendah, naik dosisnya. Iblis menjadikan jebakan untuk siapa? Jebakan iblis untuk orang yang berinfak. Jebakan iblis untuk orang yang berinfak. Dibiarkan berinfak. Habis infak, dia tangan kanannya berinfak, ya, sampai tangan kirinya nggak tahu. Saking rahasianya. Tapi iblis menjebak. Ditunggu sampai kapan mulutnya bicara, menyebutkan kebaikan dia. Akhirnya amalannya hilang. Dibiarkan sama iblis. Orang-orang yang sholat malam, dibiarkan. Lama baru dia cerita aktivitas sholat malam dia. Nah, kemudian ada orang yang menjamu tamu, dijebak oleh iblis. Masya Allah, menjamu tamu, dikeluarkan semua makanannya, dimuliakan tamunya. Ya, setelah tamu pulang, apa kata tuan rumah? Saya tahu. Bilang kepada istrinya, saya tahu kejelekan tamu tadi, maksiat tadi. Habis menjamu tamu, berbuat baik, memuliakan tamu, hilang amalannya. Ini jebakan iblis, sangat pintar. Dari mana mereka masuk? Ya, dibiarkan amalan-amalan kita hilang sama iblis, laknatullah alaih. Rahimani wa rahimakumullah. Suaranya memukau, bahaya. Ya, dan suaranya nyanyian adalah suaranya syaitan. Surat Al-Isra ayat 64. Siapa yang menafsirkan seperti ini? Saya? Ustadz saya? Syekh saya? Ya? Atau siapa? Ya, kita lihat. Kita harus kembali kepada para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka menafsirkan ayat ini. Kemudian disebutkan bahwasanya
uh, ayat ini, suara ini adalah suara yang mengajak kepada kemaksiatan. Semua suara, termasuk suara nyanyian. Ya, suara nyanyian. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Perlu diketahui bahwasanya tafsir ini, saut ini, suara-suara yang memukau ini ditafsirkan siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, sahabat Al-Jalil, yang mana Nabi SAW sudah mendoakan dia, Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam perkara agama dan ajarilah dia tentang takwil, mentakwil, menafsirkan ayat. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Kita sekarang kembali kepada siapa? Kembali kepada ahli tafsir. Bukan kembali kepada orang yang mengatakan musik nyanyian itu seperti ucapan. Kapan dipakai baik-baik, kalau jelek-jelek. Bukan seperti, katanya seperti pisau. Pisau dipakai untuk apa? Kalau baik-baik, kalau jelek-jelek. Bukan, tidak ada. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, satu pun tidak ada yang mengatakan seperti ini. Seperti orang-orang di zaman kita sekarang. Ya, nah, maka kita kembali kepada Ibnu Abbas yang sudah didoakan oleh Nabi SAW. Didoakan Nabi apa? Fahamkan dia dari perkara agama dan ajari dia ilmu tafsir. Dan ini tafsir beliau, ya, radhiyallahu anhu. Ya, tafsir beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau Ibnu Abbas termasuk salah satu sahabat yang menghafal hadis Nabi SAW lebih dari 1000 hadis.